Berikut adalah piramida perencanaan keuangan dalam laporan Vindok, di mana dalam piramida ini ada bagian proteksinya. Dan di bagian proteksi ini, ada angka rujukannya adalah minimal 10-30%. Nah, mengapa ada angka minimal 10-30% ini? Berikut adalah 4 hal yang diproteksi oleh asuransi. Yang pertama adalah cash flow, kedua adalah aset dan investasi, ketiga adalah pendidikan, dan keempat adalah keluarga. Oke, saya mulai dari yang pertama, yaitu cash flow. Cash flow ini caranya diproteksi dengan hospital card atau yang kita kenal dengan asuransi kesehatan. Bagaimana asuransi kesehatan bisa memproteksi cash flow? Jadi sakit adalah satu resiko yang paling sering manusia alami. Contohnya sakit ringan apapun ya, demam berdarah, tipes, dan segala macam. Nah, sekali sakit ini tentu akan memakan biaya, walaupun tidak bikin kita sampai bangkrut. Contohnya misalnya tipes, demam berdarah, habisnya 50 juta saat ini, gitu ya contohnya. Nah, 50 juta ini misalnya untuk seseorang yang penghasilannya 10 juta per bulan. Biasa orang berpikir bahwa, oh itu kan hanya 5 bulan income saya aja, nggak apa-apa gitu loh. Padahal untuk orang yang income-nya 10 juta per bulan, biasanya kemampuan menabungnya sekitar 1 juta per bulan. Dan saat memakan tabungan 50 juta per bulan untuk membayar rumah sakit tersebut, sebenarnya adalah bukan 5 bulan penghasilan dia yang habis, tetapi 50 bulan hasil tabungan dia yang habis. Oke. Nah, untuk hospital card ini, jika Anda masuk rumah sakit, kira-kira Anda akan memilih kamar yang sendiri atau berdua? Oke, misalnya pilihnya adalah sendiri. Oke, ya kamar sendiri. Nah, selanjutnya, apabila masuk rumah sakit tersebut, kemudian wilayahnya kira-kira mau hanya berobat di Indonesia, atau mau sampai ke Malaysia, Cina, Korea, atau mau sampai ke Singapura, Jepang, Hong Kong, atau mau ke Eropa, ya seluruh dunia kecuali Amerika, atau mau sampai ke Amerika. Oke, misalnya pilihnya sampai dengan seluruh Asia ya, termasuk Singapura, Jepang, Hong Kong berarti ya. Oke. Nah, hal kedua yang diproteksi oleh asuransi adalah aset dan investasi. Ya. Nah, aset dan investasi ini bisa habis. Itu biasanya karena sakit kritis. Jadi bukan sakit yang biasa-biasa. Ya, sakit yang biasa tadi saya ceritakan bahwa demam berdarah, tipes, habisin tabungan, tapi tidak sampai habisin harta. Nggak habisin rumah, nggak habisin mobil, habisin tanah, segala macam. Ya. Nah, kenapa critical illness itu bisa sampai membuat orang bangkrut ya, jual rumah, jual aset ya, properti segala macam. Karena sakit kritis selain mahal, pertama ya, selain pengobatan yang mahal. Kedua adalah karena terus-menerus pengobatannya. Dan ketiga adalah sampai menyebabkan biasanya orang tidak bisa bekerja. Itulah yang menyebabkan bisa sampai dengan habis-habisan hartanya. Nah, untuk biaya pengobatan sakit kritis ya, menurut pengalaman Bapak Ibu, seseorang terkena sakit kritis berapa sih habis biaya pengobatannya? Misalnya 1 miliar, ya kita tulis 1 miliar di sini. Nah, selain pengobatan sakit kritis yang tadi saya cerita adalah selain dia biaya pengobatan mahal, kedua berkelanjutan, yang ketiga lah bisa menyebabkan sampai dengan orang tidak bisa bekerja. Ya contohnya kalau orang sudah kena stroke, nah cuci darah ya gagal ginjal, maka orangnya tidak bisa bekerja. Nah celakanya adalah udah nggak bisa bekerja tapi belum meninggal. Mengapa saya bilang celakanya belum meninggal? Adalah contoh seperti KPR, itu kan sudah dilengkapi dengan asuransi jiwa pada saat kita mengambil KPR. Nah, saat kena sakit kritis kan belum meninggal, maka si asuransi jiwanya itu belum cair. Betul? Sedangkan kewajiban membayarnya itu masih terus berlanjut berarti. Sedangkan yang kena sakit kritis ini sudah tidak bisa bekerja. Jadi Anda bisa bayangkan, udah nggak bisa bekerja, cicilannya jalan terus. Ya, obat-obatan bertambah banyak. Nah, oleh sebab itu, untuk perhitungan sakit kritis dibutuhkan perhitungan kedua selain biaya pengobatan, yaitu adalah penggantian penghasilan. Ya, di mana penggantian penghasilan ini, menurut survei itu dibutuhkan sekitar 5 tahun. Mengapa 5 tahun? Karena menurut survei, dalam 5 tahun, orang yang memang terdiagnosa sakit kritis ini,
entah dia berhasil sembuh setelah lewat 5 tahun, atau kalau tidak berhasil sembuh, biasanya kurang dari 5 tahun itu sudah meninggal. Itu sebabnya kita prepare-nya biasanya 5 tahun. Nah, misalnya berapa sih biaya hidup Anda selama 1 bulan? Ya, satu keluarga ya, satu keluarga. Ya, misalnya 20 juta. Ya, kita tulis 20 juta ya. Maka sederhana, berapa sih total penggantian penghasilan yang kita perlu cadangkan adalah kita proteksi 5 tahun dikali 5 tahun dikali 12 dikali 20 juta. Sama dengan 1,2 miliar. Oke, maka angka 1,2 miliar ini kita input di sini. Total. Nah, jadi total berapa sih yang dibutuhkan untuk kebutuhan sakit kritis dalam mengcover aset investasi untuk orang yang gaya hidupnya kebutuhan hidup 20 juta per bulan adalah 1 miliar ditambah 1,2 miliar, yaitu 2,2 miliar. Oke. Nah, yang ketiga ya adalah pendidikan anak. Nah, pendidikan anak ini, misalnya anaknya berapa sih saat ini usianya 1 tahun? Ya, universitas tujuannya misalnya Atmajaya. Oke. Nah, uang pangkal Atmajaya misalnya contohnya saat ini misalnya 200 juta. Ya, 200 juta. Tambah 1 nol. Nah, kemudian per semester berapa ya di Atma? Misalnya kita ambil angka misalnya aja per semester 10 juta. Oke. Maka totalnya adalah selama 8 semester asumsinya, berarti 80 juta, ditambah dengan 200 juta, berarti total saat ini butuh sekitar 280 juta. Angka saat ini. Nah, tentukan anak ini kuliah bukan saat ini, tapi kuliahnya usia 18 tahun, yaitu 17 tahun lagi. Gimana sih cara menghitung? Gimana sih cara menghitung nilai 280 juta ini sampai dengan 17 tahun kemudian? Oke. Nah, caranya sederhana, kita bisa pakai kalkulator biasa aja. Dia rumusnya adalah 280 juta. Ya, rumusnya itu adalah dikali 1 plus I pangkat N. Ya, I itu adalah inflasi. Oke. Nah, jadi kita kali misalnya inflasinya adalah 8%. Maka kita kalikan dengan 1,08. Ya, kita kali ya. Kalau klik sama dengan, ini 1 kali. Ya, berarti pangkat 1. Oke. Nah, kan ada pangkat 17. Karena 17 tahun kemudian. Maka kita coba klik lagi. 2, klik 3, klik sama dengan 4, klik sama dengan lagi 5, klik sama dengan lagi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya. So, inilah angka 280 juta di 17 tahun kemudian. Ya. Di 17 tahun kemudian dengan angka inflasi asumsinya adalah 8%. Yaitu 280 juta menjadi kira-kira menjadi 1 miliar. Ya. Nah, yang terakhir yang diproteksi oleh asuransi adalah keluarga. Maksudnya seperti apa ya? Nah, asuransi ini diproteksi dengan asuransi jiwa. Jadi keluarga ini bisa hidup dengan baik, tentu karena ada yang menyokongnya yaitu pencari nafkah, biasanya orang tua. Ya, nah saat pencari nafkah ada, maka bisa cari uang untuk membiayai keluarga. Tetapi saat pencari nafkah tidak ada, tetap butuh uang untuk membiayai keluarga. Betul, keluarga tetap butuh biaya, tetap anak-anak tetap butuh sekolah, makan tetap jalan, ya, transport semua tetap jalan, ya, listrik, air semua tetap harus bayar. So, gimana solusinya? Ya, kalau seandainya pencari nafkah tidak ada, tapi uang tetap dibutuhkan, ya, maka ada 2 solusi, ya. Solusi pertama, ya berarti cari orang lain, ya, yang menggantikan untuk cari uang untuk membiayai hidup keluarga, ya. Tentu ini kita tidak mau, ya. Oke, ada cara lain nggak? Cara kedua ada, ya. Cara kedua berarti adalah kita menyiapkan uang, ya, untuk mencari uang untuk membiayai keluarga, ya. Saya ulangi, kita menyiapkan uang untuk mencari uang untuk kepada keluarga. Nah, kalau gitu kita perlu hitung dong,
berapa sih uang yang diperlukan untuk menggantikan seseorang mencari uang untuk membiayai keluarga tersebut. Misalnya di sini, ya, biaya hidup, ya, biaya hidup keluarga berapa sih? Nah, ada beda biaya hidup di sini dengan biaya hidup yang di atas, yang sakit kritis ini, ya. Karena kalau sakit kritis ini asumsinya adalah pencari nafkah masih hidup, berarti biaya hidupnya masih jalan. Nah, kalau yang untuk proteksi keluarga ini adalah biaya hidup keluarga di luar si biaya hidup si pencari nafkah, karena asumsinya meninggal, betul? Ya, jadi misalnya adalah uang dibutuhkan setiap bulan oleh keluarga adalah 10 juta. Oke. Maka hitungnya adalah rumusnya gampang, tinggal 20 dikali 12 dikali 10 juta. Ini kita kalikan 20 kali 12 kali 10 juta. Sama dengan 2,4 miliar. Nah, 2,4 miliar ini ya adalah yang disebut dengan nilai ekonomi seseorang bagi keluarganya. Jadi maksudnya gimana? Jika seandainya seseorang yang memiliki biaya hidup untuk keluarga 10 juta per bulan, ya, saat dia meninggal, itu perlu digantikan dengan 2,4 miliar ini. Nah, 2,4 miliar ini mesti diapakan? Ya, 2,4 miliar ini caranya itu harus dimasukkan ke deposito. Ya, 2,4 M ini harus dimasukkan ke deposito yang bunganya adalah sekitar 5%. 5%. Nah, 5%. Ya, kalau 2,4 M kita kali 5% sama berapa? 120 juta. 120 juta per tahun kan? Kita bagi dengan 12. Maka hasilnya adalah 10 juta. Sama dengan biaya hidup keluarga per bulan. Jadi jika seseorang yang memiliki biaya hidup untuk keluarganya 10 juta per bulan, saat dia tidak ada, keluarganya butuh 2,4 M rupiah untuk menggantikan dia. Dan di mana 2,4 M itu caranya adalah dimasukkan ke deposito yang 5%, sehingga 5% tersebut akan menghasilkan 10 juta per bulan yang akan dipakai seumur hidup oleh keluarga. Nah, sampai di sini ya Pak Prospek. Menurut Pak Prospek, ya, dari 4 ini, ya, saya tahu semuanya penting Pak, ya. Nah, tapi dari 4 ini, menurut Bapak mana yang paling penting yang Bapak belum miliki? Ya, misalnya jawabannya adalah proteksi keluarga, yaitu life insurance. Oke, kalau gitu saya akan tandain ya Pak. Akan tandain di sini. Oke. Dan ini akan saya kirimkan kepada Bapak. Ya, ini akan saya kirimkan. Jadi, hal ini kemudian setelah ini stepnya kita kirimkan kepada nasabah. Nah, kemudian ilustrasi dan produk yang dihitung adalah hanya produk yang berhubungan dengan asuransi jiwa ini. Dan kemudian diikuti dengan kita jelaskan secara sekilas produk asuransi apa sih yang menarik, yang merupakan fitur baru, yang kalau seandainya prospek ambil itu berbeda dengan yang lain, dan ini menjadi menarik buat dia. Sehingga kemudian setelah laporan dikirimkan WA kepada nasabah, diikuti dengan lanjutan perhitungan ilustrasi yang merujuk ke angka kebutuhan ini yaitu 2,4 miliar. Terima kasih semuanya.